Taala di tengah padang pasir Mekah sampai risalahnya sampai kepada kita hari ini. Dan meskipun kita tidak bertemu dengan beliau, kita masih mengimani apa yang beliau ajarkan. Dan mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita bisa mendapatkan syafaat di Yaumul Hisab nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, salah satu nasihat yang pernah saya sampaikan di kesempatan sebelumnya adalah berlandaskan pada hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Barang siapa, kata Nabi, yang berpuasa dengan penuh perhitungan, penuh keimanan, maka Allah akan ampuni dosanya setahun yang akan datang dan setahun yang telah berlalu. Dari hadis di atas kita bisa simpulkan paling tidak ada 4 amalan yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan. Salah satunya adalah doa, yang kedua adalah berpuasa, yang ketiga adalah memperbanyak amal ibadah. Maka dalam kesempatan kali ini topik pembahasan kita buat anak-anak yang mau mencatat adalah kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, penuh banyak kegiatan amal soleh yang bisa kita lakukan. Maka salah satu kegiatan yang perlu kita perbanyak adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah Allah berkata, "Wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu tad'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya, dan apabila hambaku bertanya di mana posisiku, maka katakanlah aku dekat. Dan apabila dia berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku dan beriman kepada aku, agar mereka memperoleh petunjuk. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah mempertegas bahwasanya posisi Allah dengan kita sebagai hambanya itu dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni qarib. Kalau ada hamba yang bertanya di mana aku, maka Allah itu dekat. Secara psikologis, Allah ingin menegaskan bahwasanya jarak di antara hamba dengan dirinya tidaklah jauh. Itu artinya apa? Kalau kita ingin meminta kepada Allah dan kita merasa dekat dengan Allah, maka kita bisa sampaikan apapun keinginan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita dekat dengan pengurus, kalau kita dekat dengan pejabat, rasanya untuk kebutuhan pribadi tidak malu-malu untuk meminta. Karena kedekatan emosional mempengaruhi perasaan kita untuk meminta. Maka dalam ayat ini Allah pertegaskan, kalau sesungguhnya diriku dengan hambaku itu dekat. Maka kalau ada hamba yang ingin meminta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Ujibu da'i iza da'an. Allah akan menjawab setiap doa. Tapi ada 2 syarat yang Allah sampaikan di sini. Pertama, maka hendaklah hambanya itu menjalankan perintahnya. Falyastajibu li. Yang kedua adalah beriman. Jadi kalau kita ingin meminta kepada Allah, maka kita harus pastikan 2 hal ini terlebih dahulu. Apakah kita sudah melaksanakan segala perintah Allah? Yang kedua, apakah kita sudah menunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang beriman? Maka kalau seandainya kita sudah memenuhi 2 kriteria ini, maka insya Allah doa kita akan Allah jawab, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat di atas. Lalu muncul pertanyaan, rasanya Ustaz, ambo lah coba doa. Rasanya lah ulang-ulang doa kok. Minta kayo, minta anak, yang alun menikah minta istri, yang alun makarajo minta pekerjaan. Tapi kok alunnya terkabulkan. Maka dalam hadis lain dikatakan, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah yang di dalam doanya tidak ada perbuatan dosa atau keinginan berbuat dosa atau niat untuk memutus tali silaturahim, maka pasti doa itu akan Allah jawab dengan salah satu di antara 3 cara. Pertama, Allah akan segerakan doa yang kita minta. Yang kedua, doa yang kita minta tadi akan Allah tabung menjadi kebaikan kita di akhirat. Yang ketiga adalah doa tadi akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta. Maka
Kalau kita pahami hadis di atas, seandainya pernah suatu hari kita berdoa, sering kita berdoa, mungkin bukan belum dikabulkan, tapi mungkin sudah dikabulkan, tapi kita tidak merasa. Atau doa itu Allah tunda untuk tabungan kita di akhirat, menjadi amal kebaikan. Atau doa itu Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, ya mungkin bisa saja kita tidak merasa itu baik-baik saja. Maka dalam sebagian asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja suatu amalan itu, bisa saja satu hal itu kita benci, padahal itu baik buat kita. Atau bisa saja suatu amalan itu kita sukai, padahal buruk bagi kita. Sebagai contoh, mungkin ada di antara kita yang bercita-cita buka usaha suatu hari nanti. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ambo ingin buka usaha, ambo ingin buka toko. Maka dimulailah rangkaian-rangkaian persiapannya. Mulai dari sholat, mulai dari minta petunjuk, mulai dari dan berdoa. Namun, ketika waktunya datang, Allah tidak mengarahkan kita untuk berbuka usaha, tapi malah melakukan sesuatu yang lain. Itu bukan berarti Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Bisa saja orang yang niatnya berusaha, berjualan, membuka toko, malah akhirnya Allah arahkan bekerja dengan orang lain. Itu mungkin maksudnya adalah Allah mengganti sesuatu yang kita rasa baik, padahal menurut Allah tidak. Makanya kadang dalam berdoa itu Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Analoginya adalah saat anak-anak kecil, anak-anak kita usia 15 tahun minta motor kepada orang tuanya. Maka pasti orang tuanya tidak akan mau memberikan. Karena dalam pikiran orang tuanya, anaknya belum sampai pada umur yang cukup dewasa untuk menentukan kadar baik dan kadar buruk satu tindakan. Apalagi dikasih motor. Bisa motor-motoran, bisa kebut-kebutan di jalan yang memberikan mudarat bagi si anak. Maka orang tua tidak mengabulkannya, tapi menundanya sampai usia anak, sampai pada usia yang cukup dewasa, sehingga dia bisa memanfaatkan suatu barang atau motor tersebut. Maka dalam hal ini, sama dengan doa kita. Bisa saja apa yang kita minta hari ini, apa yang kita minta 2 tahun yang lalu, belum Allah kabulkan. Karena menurut Allah kita belum siap. Ada orang ingin cepat-cepat kaya dan minta kekayaan kepada Allah dengan alasan biar mudah bersedekah. Ternyata Allah tahu hati dia belum siap, hati dia belum solid. Karena ketika Allah berikan dia kekayaan, dia mungkin jatuh ke dalam kesombongan. Dan na'udzubillah min zalik. Maka proses penundaan doa yang Allah berikan kepada kita itu adalah suatu kebaikan buat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kadang doa itu sudah Allah kabulkan, tapi kita tidak merasa dikabulkan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bagi orang yang merasa doanya belum dikabulkan, bisa saja kita memiliki sifat kurang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ciri-ciri apabila seorang hamba bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi apabila kita kufur, maka azab Allah amat pedih. Bisa saja doa yang kita sampaikan, doa yang kita ucapkan itu sudah Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Tapi kita tidak merasa. Kita merasa kalau seandainya kita dikasih uang sekian juta baru kita bersyukur kepada Allah. Padahal kita diberikan nikmat kesehatan yang kalau kita sakit biaya pengobatannya mungkin sampai atau lebih dari 10 juta. Maka kita perlu melihat diri kita. Apakah hari ini kita sudah menjadi hamba yang bersyukur atau belum? Karena bisa saja orang yang tidak bersyukur tadi, dia tidak merasakan bahwasanya doanya sudah Allah kabulkan. Yang kedua adalah sifat dari orang yang merasa doa dikabulkan adalah sifat tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa dalam segala sesuatu selalu merasa doanya tidak pernah Allah kabulkan. Mungkin dia sudah berdoa sekian tahun, mungkin dia sudah berdoa seminggu, tapi dan dia merasa tidak dikabulkan. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, banyak nabi yang diuji oleh Allah bertahun-tahun lamanya. Ada nabi yang sampai tua susah dapatin anak, baru di akhir-akhir sajanya baru Allah karuniakan anak. Dan mungkin bisa saja ada di antara kita yang sampai saat ini belum Allah karuniakan. Maka kita tidak perlu cemas dan tidak perlu gelisah. Karena kalau tadi, kalaulah rezekinya untuk kita, maka Allah akan berikan. Salah satu kata pepatah Arab ada in kana fi khairan fi ta'jil fata'jilihi wa in kana fi khairan fi ta'khir fata'akhiru. Apabila segala sesuatu itu memiliki kebaikan pada awalnya, maka akan dipercepat.
Atau apabila sesuatu itu lebih baik dilambatkan, maka akan diperlambatkan. Maka kalau ada di antara kita yang hari ini sering berdoa, dimudahkan pekerjaannya, ditingkatkan derajatnya, dimudahkan rezekinya, tapi belum Allah berikan, maka kita tidak usah buru-buru memintanya. Biarkan saja takdir yang bekerja. Kita sebagai seorang hamba hanya menjalankan kewajiban. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menjauhi perkara-perkara yang haram. Barangkali salah satu sebab kenapa doa kita belum terijabah adalah kita mungkin makan makanan yang haram. Kita mungkin menggunakan pakaian-pakaian yang haram. Kita mungkin menggunakan harta yang kita dapat dari cara yang haram. Maka ini salah satu faktor yang membuat doa kita terlambat dipenuhi. Maka di momentum Ramadan ini kita manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah. Apabila ada di antara kita yang rasanya pernah dulu berhutang namun orangnya sudah wafat, atau pernah dulu berhutang namun bingung membayarkannya, maka kita bisa ganti dengan bersedekah ke masjid dengan niat untuk membersihkan harta atau hutang kita yang terlampau, sehingga kita dijauhi dari perkara-perkara yang haram, sehingga hati kita bisa jadi bersih, lalu kemudian doa-doa kita mudah terkabulkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Di antara berikutnya ciri-ciri orang yang dikabulkan doanya oleh Allah adalah orang yang berdoa dengan ikhlas. Yang pertama adalah orang yang berdoa dengan ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Famankan, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Orang yang beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus, ke masjid memang datang karena Allah, maka doanya mudah untuk dikabulkan. Yang kedua adalah ciri-ciri orang yang mudah dikabulkan doanya adalah orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna illa wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momentum Ramadan ini seharusnya kita memaksimalkan segala macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, ini menjadi faktor dikabulkannya doa kita. Kita lihat dalam ayat di atas, jika seorang hamba berdoa kepadaku, maka pasti akan aku jawab dengan syarat, penuhilah perintahku. Maka ada banyak amal soleh yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini, baik itu berpuasa, sholat, berzikir, ataupun tadarus Al-Quran. Dengan amalan ibadah yang banyak ini menjadi faktor untuk kita dipenuhi atau dikabulkan doa kita kepada Allah. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang dikabulkan doanya adalah orang-orang yang menjaga dirinya dengan makanan yang halal. Segala sesuatu yang masuk kepada dirinya adalah sesuatu yang halal. Innallaha thayyib wa yuhibbut thayyib. Innallaha thahir wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suci dan mencintai kesucian. Sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai hal-hal yang baik. Maka marilah kita menjaga makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita, atau malah marilah kita mencari harta-harta yang bersih ke dalam untuk diri kita dan keluarga kita, sehingga dengan harta-harta yang bersih tadi doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah di antara ciri-ciri orang dikabulkan doanya oleh Allah adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar dan orang-orang yang tidak mudah putus asa. Mungkin barangkali kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu, tapi tidak dikabulkan. Maka dengan sabar kepada Allah, dengan terus berikhtiar kepada Allah berdoa, maka niscaya insya Allah melalui kesabaran itu Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bapak-bapak, ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.